Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma Filistin, Allahumma ansur mujahidin fi Filistin, wa ansur ala aduwwika ya rabbal alamin, wa aidil aqsa ila aidil muslimin, nabil akhlaqi wal yahudi ya rabbal alamin. Amin. Bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala, di hari Jumat ini kita akan membahas bab salat. Kemarin ahkam sholatnya, sekarang sholat. Jadi kita selang-seling hari Jumat. Tema kita kali ini, karena ada tema yang waktu itu kelewat yang belum dibahas, pas buka-buka kitab ini ada yang kelewat tentang seputar ibadah-ibadah sunnah, ya. As-shalatul musnah itu belum kita bahas. Dalam fikih kita dianjurkan untuk menunaikan sholat sunnah, dan fungsi sholat sunnah itu ada dua. Yang pertama adalah sholat sunnah itu dapat mendatangkan kecintaan Allah kepada kita. Sholat sunnah mengundang cinta Allah kepada kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Barang siapa yang memusuhi waliku, maka dia akan aku perangi. Barang siapa memusuhi wali Allah, akan kita perangi. Akan Allah perangi maksudnya. Man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi waliku, kata Allah. Ini hadis qudsi itu ya. Faqad adzantuhu bil harbi, aku akan perangi dia. Nah, di lanjutan hadis itu Allah menerangkan di hadis qudsi itu siapa walinya. Wali Allah itu adalah yang pertama yang selalu taqarraba ilayya bil faraid atau mimma aftaratuhu alaih, yang selalu taqarrub kepada Allah dengan ibadah fardu, selalu menunaikan ibadah fardu. Itu tanda wali yang pertama atau ciri wali yang pertama. Yang kedua adalah wala yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Yang kedua, dia selalu menunaikan ibadah-ibadah sunnah atau sholat-sholat sunnah, terutama dalam bahasan kita yang lebih khusus sekarang, memperbanyak ibadah sunnah hatta uhibbahu, hingga aku mencintainya. Berarti sholat sunnah itu mendatangkan cinta Allah. Sholat sunnah mendatangkan cinta Allah. Ada majelis kedua nih. Ada majelis tandingan. Itu yang pertama, bahwa sholat sunnah itu mendatangkan hubullah, cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang kalau sudah dijadikan Allah sebagai walinya, maka pernah kita bahas hadisnya, kuntus samahu alladhi yasma'u bihi. Allah akan menjadi pendengarannya, Allah akan menjadi penglihatannya, Allah akan menjadi tangan dan kakinya. Artinya seluruh gerak-geriknya itu ada dalam pertolongan, perlindungan, dan juga bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari syarat kita mencapai derajat kewalayahan atau kewalian dan juga kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama adalah tunaikan yang fardu, banyakin yang sunnah. Baru kita akan memperoleh derajat man adali waliyan faqad adzantu bil harbi. Dia berhak menyandang gelar kewalian. Berdasarkan hadis qudsi yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tegakkan yang fardu, banyak yang sunnah, maka dia akan mencapai derajat walian yang Allah umumkan bahwa dia akan menjadi pelindung bagi orang tersebut. Yang kedua, manfaat atau faidah dari sholat sunnah adalah tatimmatul khair atau tatimmatu al ibadah minal naqais. Sholat sunnah menjadi penyempurna ibadah-ibadah wajib kita. Sholat sunnah menjadi ibadah penyempurna sholat wajib kita. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ada orang yang hendak dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hendak ditimbang dalam mizan amalan.
lalu didapati sholat wajibnya itu kurang, tidak khusyuk, ya, kemudian kurang dalam tata tertibnya, kurang dalam disiplinnya, sholat wajibnya itu kurang saja. Didapati ada kekurangan dalam ibadah wajibnya. Lalu Allah katakan kepada malaikat yang menghitung amal kita, sempurnakanlah kekurangannya dengan sholat sunnah. Jadi Allah menyuruh malaikat untuk mencari dari manusia ini, dari hamba Allah ini yang sedang disidang ini, adakah sholat-sholat sunnah yang dia tunaikan. Lalu kalau ada, jadikan itu sebagai penyempurna untuk ibadah wajibnya yang kurang. Ibadah wajib yang kurang. Kalau ibadah wajib yang tidak ada yang disempurnakan. Apa yang disempurnakan? Yang dikatakan disempurnakan itu adalah ibadah wajib, tapi kita kurang melaksanakannya dengan baik, kurang khusyuk terutama itu, kurang sempurna, masih kurang disiplin, kadang terlambat, kadang lalai. Pokoknya ibadah wajib apabila dia kurang, Allah perintahkan malaikat untuk menambahkan, menyempurnakannya dengan ibadah-ibadah wajib, dengan ibadah-ibadah sunnah. Maka kita sangat memerlukan ibadah sunnah. Kita sangat memerlukan sholat sunnah untuk menyempurnakan sholat wajib kita. Jangan-jangan sholat tadi isya kita lakukan kurang, sempurnakan dengan ba'diyah. Jangan-jangan sholat zuhur kita kurang, sempurnakan dengan ba'diyah. Atau kita sempurnakan dengan sholat qabliyah sebelumnya. Maka ibadah sunnah menjadi, atau sholat sunnah adalah penyempurna dari ibadah-ibadah atau sholat-sholat wajib. Nah, dalam fikih kita, fikih Syafi'i terutama, yang namanya sholat sunnah itu dibagi 3 klasifikasinya. Dulu waktu SD klasifikasi kita terlalu sederhana. Ada sunnah muakkadah, ada sunnah biasa kan gitu. Kita naik lagi sekarang, upgrade ilmunya, karena kitabnya juga di-upgrade. Dalam arti kata kita menggunakan kitab yang di atas, yang dari yang kita pelajari di sekolah-sekolah. Sholat sunnah itu ada 3. Ada sunnah muakkadah, ada nafilah muakkadah, ada nafilah biasa. Secara bahasa, arti sunnah muakkadah itu adalah sunnah atau kebiasaan Rasul yang sangat ditekankan kita ikuti mendekati wajib. Itu namanya sunnah muakkadah, mendekati wajib. Ada nafilah muakkadah. Apa itu nafilah muakkadah? Sunnah-sunnah tambahan yang sangat ditekankan untuk dilakukan, tapi tidak mendekati wajib. Itu namanya nafilah. Lalu yang ketiga ada nafilah biasa. Nafilah biasa itu ibadah tambahan, tidak terlalu ditekankan, tetapi bagus apabila dikerjakan. Jadi sunnah itu ada 3. Yang pertama sunnah muakkadah, yang kedua nafilah muakkadah, yang ketiga nafilah biasa. Sebisa mungkin kita melakukan sholat-sholat sunnah ini sebagai penyempurna ibadah wajib kita, manakala ibadah wajib kita ada kekurangan. Sebisa mungkin kita melakukan ibadah sholat-sholat sunnah ini, karena dengan sholat-sholat sunnah ini pertanda kita ini memperoleh derajat kewalian di sisi Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita memperoleh cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya semua kita ingin mencapai gelar disebut dengan waliullah ataupun kecintaan Allah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Syarat menjadi kekasih Allah dalam hadis qudsi adalah memperbanyak ibadah sunnah di samping ibadah-ibadah fardunya. Nah, yang pertama sunnah muakkadah. Apa saja sholat sunnah yang menjadi atau dalam kategori sunnah muakkadah? Wassalawatul masnunat ay al-maqsudu bi sholat sunnatin muakkadah. Ada 5. Sholat muakkadah itu ada 5. Sunnah muakkadah ada 5. Nanti nafilah muakkadah ada 3. Lalu sisanya itu nafilah biasa. Masih sakit kok sedih. Ya, kita doakan Ustaz Rosadi segera sembuh ya. Amin. Dari badan. Allahumma shfi shifaan ajilan, Allahumma shfi shifaan ya rabbal alamin. Salat-salat sunnah muakkadah ada 5. Yang pertama al-idani, 2 salat Idul Fitri, Idul Adha, 2 salat raya. Itu yang pertama, 2 salat hari raya. Itu sunnah muakkadah mendekati wajib. Yang kedua adalah al-kusufan,
sholat 2 gerhana itu mendekati wajib, namanya sunnah muakkadah. Yang ketiga sholat istisqa. Sholat ini semua ada hadis, ada dalilnya. Hanya saja dalam fikih Syafi'i pengklasifikasiannya seperti ini. Istisqa itu sholat yang ketiga yang kita sebut sebagai sunnah muakkadah, yang paling ditekankan. Lalu yang keempat, sunnah muakkadah itu adalah rawatib. Rawatib ada 2 riwayat, dua-duanya bisa kita pakai. Tapi yang sahih, maksudnya yang satu yang paling kuat, yang rajih, itu riwayat yang kedua, bahwa rawatib itu jumlahnya 10 yang paling rajih. Ada riwayat yang 12, ada riwayat yang 17, ada riwayat yang 15. Tapi yang rajih adalah yang 10, yakni 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat ba'da maghrib, 2 rakaat ba'da isya, 10. Itu yang rajih, yang paling kuat riwayatnya. Di sini juga dirajihkan oleh pensyarahnya yang itu, yang 10. Kalau yang ada tambahannya silahkan, yakni 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat ba'da zuhur, 4 rakaat sebelum asar. 4 rakaat sebelum asar. Dalam sebuah hadis, rahimallahu mra'an shalla qabla al-asri arba'an. Semoga Allah merahmati seseorang yang melakukan qobliyah asar 4 rakaat. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan qobliyah asar 4 rakaat. Itu yang menjadi dalil atau dasar bahwa rawatib itu bukan hanya 10, tetapi ditambahkan jadi 4 rakaat qobliyah zuhur, 4 rakaat ba'diyah zuhur, 4 rakaat qobliyah asar. Jadi penambahnya berapa itu? 2, 4 berarti. Tambah 1 nanti ba'da isya itu jadi 17. Ini riwayat yang lain, yaitu rawatib itu 17. Jadi ada yang 10, 12, 17. 10, 12, 17. Yang 17 itu satunya itu gitu ya, masukkan menjadi rawatib ba'da isya ya. Jadi 2 plus 1 gitu. Saya pribadi mengikuti pendapat pensyarah kitab ini bahwa yang paling rajih, yang paling kuat bahwa rawatib itu adalah asyru rakaatin. Hafidtu min Nabi SAW. Ini riwayat Bukhari dan Muslim dengan nomornya masing-masing. Bahwasanya Ibnu Umar meriwayatkan, aku menghafal, aku ingat dari Rasulullah SAW 10 rakaat rawatib, yaitu 2 rakaat qobliyah subuh, 2 rakaat qobliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur, kemudian 2 rakaat ba'diyah maghrib, dan 2 rakaat ba'diyah isya. Itu yang paling rajih. Tapi kalau mengamalkan yang kedua juga silahkan, yang 17 itu. Dengan penambahannya, tambahin lagi 2 qobliyah zuhur, 2 qobliyah ba'diyah zuhur, lalu 4 qobliyah asar. Berarti qobliyah zuhurnya 4, ba'diyah zuhurnya 4, qobliyah asarnya 4. 6. Tambah lagi nanti isya, tambahkan 1 setelah ba'diyah isya, tambahkan 1, itu namanya dimasukkan ke dalam rawatib. Jadi 17. Termasuk sunnah muakkadah itu yang rawatib, bagian ketiga. Nah, bagian keempat yang dimaksud dengan sunnah muakkadah adalah al-witru. Al-witru yakni sholat witir. Itu termasuk sunnah muakkadah, mendekati wajib. Bahkan Nabi sendiri, bagi beliau itu witir tetap wajib, bagi umatnya jadi sunnah karena khawatir memberatkan. Nah, itu yang pertama, klasifikasi yang pertama. Sunnah muakkadah ada 5. Yang pertama, 2 sholat hari raya, 2 sholat gerhana, lalu sholat istisqa, lalu sholat rawatib, dan sholat witir. Witir itu sendiri ada 2 cara pelaksanaannya. Bisa dengan 2 rakaat plus 1 atau 3 rakaat langsung, atau 1 rakaat. Wa man arada an yutiru bi khamsin falyaf'al. Barang siapa yang ingin witir 7 rakaat, laksanakan. Mau yang 5 silahkan, mau yang 3 silahkan, mau yang 1 juga silahkan. Tetapi dalam fikih kita, di sini di kitab ini dibacakan wa hadza aqallul witri wa awsatuhu 3 rakaat.
Minimal dalam fikih kita witir itu 3 rakaat. Minimal witir itu 3 rakaat. Wa aktsaruhu 11, paling banyak 11. Ya, kalau tadi saya bacakan hadisnya itu umum, witir itu yang penting ganjil. Dari 1 sampai berapapun berlaku, silakan. Itu dari umumnya. Tetapi kita masuk lebih spesifik ke mazhab kita. Dalam fikih kita, witir itu minimal 3 dan maksimal 11. Berarti kalau kita sebut fikih kita, berarti maksud adalah apa? Kalau kita sebut fikih kita dalam kitab ini maksudnya adalah Syafi'i. Dalam fikih Syafi'i, dalam kitab ini, witir itu minimal 3, maksimal 11. Kalau dalam hadis, minimal 1, maksimal tidak terhitung. Dalilnya umum kan begitu. Yang penting ganjil. Kalau witir 11 rakaat itu menggunakannya itu 4-4-3 atau Taraweh atau witir? tarawih? Taraweh. Ya. Taraweh itu dalam hadis Aisyah itu adalah masna-masna, 2-2. Dalam hadis Abu Hurairah kalau tidak salah itu 4-4. Jadi dua-duanya ada dalilnya. Taraweh itu bisa 4-4-3, berarti formasi menyerang tuh. Kalau bola mah 4-4-3 tuh menyerang. Ya. Cepat gol biasa, cepat golnya tuh. Langsung tadarus. Ada yang posisi bertahan, 2, kemudian 3. Maka mau DKM yang formasi menyerang atau bertahan silakan. Saya kalau ngimamin tarawih di masjid suka ada kodenya dengan DKM. Pak Haji, menyerang atau bertahan? Menyerang Ustaz. Formasi menyerang berarti 4-4-3. Itu di Bandung sudah lumrah formasi menyerang ini. 4-4-3. Supaya harus gancang. Dan cepat gitu. Yang 11 rakaat itu 4-4-3. 4-4-3. Ya, Yang disebut witir yang 3-nya itu. Iya. yang 3 Yang 4-4 bukan witir. bukan witir. Itu namanya tarawihnya. Itu tahajudnya. Di Sudan ada kan yang 44? Di Sudan setahu saya tidak ada. Di Indonesia doang katanya yang 44 itu. Yang 44 itu di Indonesia doang. Oh gitu. Komon 44 tambah kultum mah di Indonesia doang. Nggak ada kultum. Cuma kali nggak ada kultum, Wahabi aja nggak ada kultum. Jadi ala kulihal tata cara pelaksanaan tarawih itu ada 2. Dua-dua masing-masing punya dalilnya. Yang 2 dalilnya ada, yang 4 dalilnya ada. Kalau yang 2 itu dalilnya adalah Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu. Kalau yang 4 itu ada di kitab, saya baca kitab Syama'il dari Imam Tirmizi rahimahullah. Jadi dua-duanya ada. Tetapi lebih nyaman sih ya ikutin kebanyakan orang di sekitar situ. Gimana kehendaknya, mau problem menyerang oke, bertahan juga oke. Ya, saya mau tanya ke bapak-bapak yang sudah sepuh-sepuh hidup di Bandung, sejak kapan ada kultum tuh Pak? Dulunya kan nggak ada Pak. Ada ingat bapak-bapak yang hidup lama di Bandung? Dulu nggak ada, saya zaman saya kecil nggak ada. Saya di Kalimantan sih kecil ya, nggak ada kultum. Saya tahu kultum itu setelah datang ke Bandung. Dari dulu Kota-kota ya. Yang jelas kultum itu bukan rangkaian ibadah tarawih. Dia adalah memanfaatkan momentum kesempatan orang lagi kumpul, habis wareg makan, sholat isya masih turun itu sangu, belum kegisik begitu. Nah dikultumin dulu ya tarawihnya itu. Jadi kultum itu bukan rangkaian ibadah, tetapi dia adalah momentum kegiatan yang diselipkan di rangkaian ibadah. Tujuannya adalah mumpung umat lagi ngumpul kerwarareg lagi pada habis puasa, semangatnya bagus, dikultumin gitu ya. Artinya kalau tidak ada kultum fine aja, udah nggak apa-apa, nggak ada kultum juga. Kadang kita di kampung itu seperti di tempat saya di Tasik itu, kultum itu sampai hari ke-20 saja, karena hari kesananya mah sudah itikaf juga, yang keduanya juga ustadznya sudah nggak terkontrol itu, kemana-mana itu udah persiapan mudik segala macam udah kayak gitu. Mudik kemana? Jadi mengkonfirmasi udah agak susah tuh para ustadz. Jadi kadang-kadang setelah hari ke-20 sana itu tidak melakukan kultum. Kita juga sama. Di beberapa musik itu kadang sampai ada hari 20 sananya enggak. Itikaf Pak.
Terus nanti di tengah Ramadan itu ada anjuran yang jarang kita dilakukan, yaitu witir, kunut witir. Maaf. Kunutul witri itu termasuk yang ditekankan dalam ibadah kita. Di tengah atau di 21 Di tengah. Di tengah Ramadan itu witir sampai akhir itu. Jadi kepada imam tarawih atau imam witir nanti disampaikan, Pak, witir. Witir apa bacaannya? Seperti witir subuh, seperti kunut subuh. Bacaan witir Ramadan sama 100% dengan kunut subuh. Bacaan witirnya. Seperti kunut. Jadi kunut witir Ramadan sama bacaannya dengan kunut subuh. Itu kita dianjurkan untuk melakukan itu di pertengahan Ramadan sampai akhir. Kita kembali ke laptop. Balik maning nang laptop. Balik maning nang laptop. Jadi sunnah muakkadah itu ada 5 ya. Kita ulangi lagi biar fresh. 1 adalah 2 salat gerhana ya, namanya idain. Yang kedua adalah 2 raya idain, 2 gerhana kusufan, istisqa, kemudian rawatib, yang terakhir witir. Witir dalam fikih kita sekali lagi 3 rakaat minimal, maksimal 11 rakaat. Tapi secara dalil umum witir itu boleh dari 1 sampai tak terbatas, yang penting ganjil. Tarawih nggak masuk muakkadah ya? Tarawih nggak muakkadah. Jadi itu tarawih kita serius Pak. Di bumi we, bobo. Kan tarawihnya jam 2 tapi gitu. Atau jam 1 mana gitu. Oh, tapi jangan jadi simplifikasi mau tarawih dan sebesarnya gitu tarawih mah teu muakkadah cenah. Supaya di masjid gitu. Kita lihat nanti. Itu yang muakkadah. Yang kedua, klasifikasi kedua, nafilah muakkadah. Tambahan tapi muakkad gitu. Kalau yang pertama tadi sunnah muakkad. Kalau ini bukan sunnah muakkad tapi tambahan tapi muakkad. Tambahan tapi dipertegas, dikuatkan, ditekankan kita melakukannya. Namun tidak mendekati wajib. Beda dengan sunnah muakkadah, mendekati wajib. Kalau nafilah muakkadah tambahan tapi ditekankan. Mun bahasa orang mah bonus tapi kudu gitu teh. Ada yang sunnah muakkadah mah kebiasaan tradisi yang ditekankan banget mendekati wajib. Mun teh asa kurang we beragama teh itu sunnah muakkadah. Kalau nafilah muakkadah mah bebas, dia tambahan tapi ditekankan gitu. Apa saja yang termasuk kategori nafilah muakkadah? Wasala sunnawafilah muakkadatun. Yang pertama, sholatul lail, sholat tahajud. Itu nafilah, nafilahnya ditekankan. Rasul bersabda bahwasanya afdhalus sholat, sholat terbaik, sholat paling afdol setelah sholat wajib adalah sholat tahajud. Tapi keafdalan sholat tahajud tentunya di bawah rawatib, ya, di bawah witir tentunya. Kenapa? Karena witir, rawatib dan sebagainya kategorinya sunnah muakkadah. Kalau tahajud di tengahnya atau grade 2 gitu istilahnya, yaitu nafilah muakkadah. Yang pertama sholat tahajud. Sholat tahajud minimal 2, maksimal tak terhingga. Silahkan. Ada beberapa faidah sholat tahajud yang diterangkan oleh Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW. Sebagainya saya akan bacakan. Yang pertama, sholat tahajud itu adalah akan menghadirkan kehidupan yang baik kepada kita. Allahumma adkhili mudkhala sidqin. Allah akan menjadikan hidup kita ini mudah gitu. Hidup ini nyaman bagi kita. Orang ahli tahajud itu kelihatan hidupnya tuh baik-baik saja. Hidupnya tuh nyaman. Tidak banyak kegelisahan. Mualoba baka pikir, mualoba emutan, tidak akan banyak memikirkan sehingga dia membuat hidupnya itu gelisah. Itu ahli tahajud. Efek dari tahajudnya adalah adkhilni mudkhala sidqin. Kemudian yang kedua adalah mukhraja sidqin, diberikan wafat yang mudah. Diberikan wafat yang mudah, wafat yang baik, wafat yang bagus. Kematian yang terbaik, itu ahli tahajud. Kalau kita ingin wafatnya bagus, hidupnya nyaman, tentram, biasakan tahajud. Yang ketiga adalah kemudahan dalam rezeki. Kemudahan dalam rezeki. Dan ini banyak sekali ya, keterangan mengenai ini. Yang berikutnya adalah solusi dari setiap masalah hidup kita. Solusi dari setiap permasalahan hidup kita. Orang yang ahli tahajud akan diberikan solusi dari permasalahan hidup kita.
Itu faedah tahajud yang kita ambil saripati maknanya dari Quran Karim. Kehidupan yang mudah, yang tentram begitu. Yang kedua adalah wafat yang mudah dan wafat terbaik, kematian paling bagus. Yang ketiga adalah diberikan solusi setiap permasalahan hidupnya. Yang keempat diberikan kelancaran rezeki. Yang kelima ini yang paling besar, Allah sediakan surga bagi ahli tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Ahli tahajud itu tempatnya nanti nunggu itu maqaman mahmuda, tempat terbaik, tempat yang terpuji. Di mana? Di surga. Ini mengalahkan seluruh faedah tahajud yang tadi kita sebutkan. Dan itu pernyataan Allah sendiri. Wa minal laili, dan di antara waktu malam fatahajjat bihi, tegakkan tahajud. Nafilatan, sebagai nafilah. Asa ayyab'asaka rabbuka, semoga Allah membangkitkanmu maqaman mahmuda. Itu tempat terbaik. Dalam ayat lain, bacalah Al-Quran di waktu fajar. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya bacaan Quran di waktu fajar adalah dipersaksikan oleh Allah, oleh para malaikat, dan juga disaksikan oleh orang-orang beriman. Maka sholat tahajud ini adalah sholat yang tambahan tapi ditekankan. Dan juga termasuk tiket kita ke surga. Dalam sebuah hadis, Absus salam, tebarkan salam kepada siapapun. Yang kenal yang gak kenal salam. Yang kedua, kasih makan, wa'atimu ta'am, kasih makan. Yang ketiga, silul arham, sambunglah silaturahim, perkuat silaturahim antara kerabat terutama. Baru yang wasallu bil lail wan nasuniyam, salatlah di waktu malam saat orang tertidur. Apa balasannya janji Rasulullah SAW? Tadkhulul jannata bisalam, kamu akan masuk surga dengan sentosa. Tebarkan salam, eratkan silaturahim, kasih makan orang yang membutuhkan. Kemudian kata Rasul, sholatlah di malam hari saat orang tidur, kamu pasti akan masuk surga dengan sentosa. Ada orang masuk surga tapi dengan kesusahan, kepayahan dan jihad yang luar biasa. Ada yang mohon maaf dengan musibah dulu, ada yang dengan sakit dulu, ada yang dengan berbagai macam kesulitan, ada ujian-ujian. Nah, orang yang mengamalkan tadi, Rasul menjaminnya dengan masuk surga dengan sentosa. Tebarkan salam, mudahkan mengucap salam. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Yang kedua adalah kasih makan. Yang ketiga adalah sholat malam, perkuat silaturahim. Maka Rasul menjanjikan tadkhulul jannata bisalam. Dalam riwayat lain juga ada yang senada dengan itu, yang kurang lebih maknanya adalah barang siapa yang menyisakan waktu malamnya untuk sholat saat orang-orang tertidur, maka surga menunggunya. Jadi orang-orang yang dirindukan surga itu adalah orang-orang yang menjaga sholat malam. Tatajafa junubuhum anil madaji. Orang-orang yang dalam bahasa Quran ini bahasa halus. Tatajafa junubuhum, perutnya tatajafa, jauh an madaji'im, dari tempat tidurnya. Itu kiasan bahwa orang yang disebut dengan ahlul iman, orang disebut dengan ahlul taqwa, itu orang yang perutnya jauh tina kasur. Beteng nanti jauh tina kasur, artinya apa? Bangun malam. Dia menjauhkan perutnya dari kasur lalu sholat. Itu kiasan Quran. Kiasan Quran bagi ahli tahajud. Orang yang selalu tatajafa junubuhum anil madaji, dia mendengarkan tahajud, menjauhkan perutnya dari tempat tidur. Itu kurang lebih makna dari fadilah atau keutamaan sholat tahajud. Yang kedua, nafilah muakkadah yang kedua adalah sholatul duha. Sholat duha. Nafilah muakkadah. Nafilah muakkadah. Ada 3. Tadi baru 1, sholatul lail. Sekarang nafilah muakkadah yang kedua yaitu sholat duha. Saya akan bacakan hadisnya. Rawal Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, "Awsani khalili bi thalasin." Kata Abu Hurairah, kekasihku yakni Rasulullah SAW berwasiat kepadaku dengan 3 hal. Siyamu salasati ayamin kulli syahrin, puasa 3 hari setiap bulan, puasa ayamul bid. Yang kedua, rakaatai duha, 2 rakaat duha. Yang ketiga, wa an utiru qabla an anama au ay usolli witr. Yang ketiga adalah salat witir sebelum tidur. Itu 3 wasiat Rasul kepada Abu Hurairah. Abu
Hurairah mengatakan kekasihku Rasulullah memberiku 3 wasiat, 3 pesan. Satu adalah puasa 3 hari tiap bulan, yang kedua adalah sholat duha, yang ketiga adalah sholat witir. Nah, itu dalil yang menjadikan sholat duha ini peringkatnya sebagai nafilah muakkadah. Tambahan tapi sangat ditekankan. Kemudian dalam hadis lain disebutkan bahwasanya di antara fadilah sholat duha itu Rasul bersabda setiap hari seorang muslim itu diharuskan bersedekah 360 kali sedekah. Dalam hadis Rasul, setiap muslim kita ini semua oleh Rasul diwajibkan bersedekah 360 sedekah tiap hari itu. Ma yusbihu abdun, tidak boleh seorang muslim ketemu waktu pagi. Yusbihu itu ketemu waktu pagi, kecuali dia bersedekah 360 kali. Lalu sahabat semacam protes begitu. Ma minna yastati'u dzalika ya Rasulullah. Tidak setiap kita sanggup melakukan itu ya Rasul. Lalu Rasul menjawab, inna kulli tasbihatin shadaqah. Setiap tasbihmu shadaqah. Setiap tahmidmu shadaqah. Setiap tahlilmu shadaqah. Setiap takbirmu shadaqah. Setiap hamdalahmu shadaqah. Tapi itu semua dapat di-cover, dapat diganti atau setara dengan rakaatai duha. Wa tujzi'uha rakaatat duha. Dapat di-cover dengan 2 rakaat duha. Artinya 2 rakaat duha itu setara dengan 360 kali sedekah. Dapat dari mana hitungan 360 kali? Dari hadisnya. Ulama menganalisa kenapa Nabi menyebut 360 hadis. Ternyata itu jumlah adalah sesuai dengan jumlah ruas sendi-sendi kita di dalam tubuh. Sendi kita ini, persendian kita, totalnya kalau dihitung itu ada 360 mafsol persendian. Dan setiap mafsol kita ini kita dituntut untuk bersedekah. Kita ada memiliki 360 sendi, semuanya itu diharuskan bersedekah. Inna kulla sulama min sulama bani Adam. Setiap sulama, setiap persendian tulang kita diwajibkan bersedekah atasnya. Sedekah curug, tilu, sedekah ini tilu, sedekah. Semua persendian kita itu wajib sedekah. Jumlahnya ada 360 kali. Nah, itu dapat di-cover dengan hanya 2 rakaat duha. Nah, gitu. Duha itu sendiri waktunya terbagi 3. Ada subhatul duha pakai sin bukan shin. Kalau subhat itu rancu, ini pakai sin. Subhatul duha. Duha di awal waktu yang kita sebut dengan isyraq. Syuruk itu duha awal waktu. Fadilahnya adalah barang siapa yang menunaikan sholat isyraq, sholat syuruk 2 rakaat setelah matahari beres terbit, itu kata Rasul seperti orang yang haji dan umroh tamatan. Sudah mah kita nggak bisa umroh tiap tahun, nggak bisa haji tiap tahun, umroh juga kadang susah, haji apalagi waktunya kesempatannya sulit. Kita dapat meraih pahalanya dengan sholat isyraq, dengan sholat syuruk 2 rakaat. Hadisnya dari Ibnu Abbas dan sahih hadis. Itu adalah subhatud duha, duha di awal waktu. Nanti ada lagi waktu duha yang kedua jam 9. Namanya muntasafud duha atau intisafud duha, duha di tengah waktu. Jam 9. Lalu nanti ada waktu duha yang ketiga yaitu menjelang zuhur, 10 menit sebelum zuhur. Jangan sampai 10 menit pas banget sebelum zuhur karena itu waktu larangan. Tapi sebelum 10 menit dari zuhur. Itu namanya akhirud duha. Fadilahnya kalau di tengah duha, fadilahnya adalah memperlancar rizki. Apa dalilnya? Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, Allah dalam hadis qudsi berfirman, lakukan sholat duha 4 rakaat, sisanya aku cukupkan. Maksudnya apa? Lakukan 4 rakaat duha, nanti kebutuhanmu aku cukupkan. Aku bereskan kebutuhanmu. Makanya itu fadilah duha di tengah waktu. Lamun aya duha aya nu rajin wakal duha di tengah waktu eta tandana loba jalmi kabutuhna loba. Pangabutuhna loba. Eta duhana di jam 8, mun aya salapan. Wah bener keur loba pangabutuh. Gitu. Lamun aya nu duhana di waktu isyraq eta tandanya oh ieu pahala ditengahna ieu.
pahala haji umroh itu. Orang obsesinya tuh haji umroh. Isyraq salat duhanya. Syuruknya tuh duha. Awal waktu. Kalau yang tengah waktu yang 9, wah ini mah memang untuk memperlancar. Tidak apa-apa karena kita berharap kepada Allah. Kita sholat duha niatnya mardotillah, ibtigo aridullah, mencari Allah, fadilah dan keberkahan duha itu sesuai dengan hadis Nabi yang sahih. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, lakukan duha 4 rakaat, sisanya aku cukupkan. Artinya yang melakukan duha 4 rakaat itu Allah cover kebutuhan-kebutuhan, Allah lancarkan usaha-usahanya, Allah lancarkan bisnis-bisnisnya. Itu dengan duha di tengah waktu. Duha yang akhir waktu, fadilah keberkahannya adalah dijauhkan dari musibah. Jadi mulai duha jam 11 dengan 12 eta memang si musibah jauh. Tapi tiga-tiganya afdal, lakukan saja. Isyraqnya lakukan, duha pertengahannya lakukan, duha akhirnya dilakukan. Karena Rasul bersabda, "Man barang siapa yang sholat duha arba samani rakaat, 8 rakaat." Apa kata Rasul? Banallahu baitan fil jannah. Dalam kitab Kifayatul Akhyar disebutkan, barang siapa yang melakukan duha 8 rakaat. Ini ulama menjadikan batas duha itu maksimal 8 rakaat. Apa kata Rasul? Allah bangunkan istana di surga. Nah, kita harus yakin. Kalau nggak yakin, masalah dengan iman kita. Barang siapa yang menegakkan duha 8 rakaat dan itu maksimal, Allah bangunkan istana di surga. Maka mau yang awal duha disebut dengan subhatul duha, bahasa lainnya isyraq, tafadhol. Mau yang tengah duha, muntasab duha, tafadhol. Mau yang akhir duha, jam 11-an, tafadhol. Ya, dua apa tadi? Jauhkan dari neraka ya? Yang akhir dijauh. Kalau dicicil, dijauhkan dari musibah. Kalau dicicil, jadi diambil semua tapi dicicil. Oh, tapi silakan, nggak apa-apa. Apa yang mesti? Dicicil nggak apa-apa. Mau yang isyraq dulu 2, nanti tengah 2, akhir 2 silakan. Berarti kan 6. Atau akhirnya 4 jadi 8 sempurna itu. 2 waktu syuruk, 2 waktu pertengahan, lalu 4 waktu akhir, pas 8 ini. Jadi duha kita 8. Maka itu sholat duha termasuk nafilah muakkadah. Bisanya kapan silahkan. Tidak berarti yang duhanya di awal waktu tidak ya pengabutuh, itu mah bahasa saya aja. Jadi kalau yang tengah waktu mah cigana loba pengabutuh. Maksudnya tuh orang wajar meminta kepada Allah menegakkan sholat duha karena memang hadisnya demikian. Yang duha 4 rakaat di tengah waktu, di sholat waktu duha itu Allah mengatakan lakukan 4 rakaat, nanti aku cukupkan kebutuhan-kebutuhan. Itu syaratnya harus berapa kali duha supaya dibangunkan surga? Bahasanya kan barang siapa yang melakukan duha 8 rakaat. Sampai mati lah. Bukannya 12. 8, kitab Kifayatul Akhyar itu 8. Kalau yang sering dengar 12 kan ada. Silahkan mungkin ada sumber lain, tapi yang saya sampaikan dari kitab Kifayatul Akhyar itu adalah 8 rakaat. Ya mungkin bukan batas maksimal mutlak ya. Dalam arti kata orang yang melakukannya 8, fadilahnya dibangunkan istana di surga. Kalau yang 12 fadilahnya apa? Allah alam, saya kurang tahu. Mungkin ada sumber lain. Silahkan. Jadi yang 12 silahkan, yang 8 silahkan. Tetapi kalau saya merujuk kepada kitab Kifayatul Akhyar dalam fikih Syafi'i disebutkan bahwa yang 8 rakaat itu fadilahnya adalah dibangunkan rumah atau istana di surga. Kalau 12 mungkin bukan istana, sama halamannya kayaknya. 12 dikasih tiket gratis kereta api cepat. Atau dikasih tiket bus surgawi ada mungkin. Yang 12. Tapi kalau 8 tuh istananya. Ya 8 tuh istananya, kalau ditambah 4 lagi 12 berarti mungkin dapat halamannya lebih luas. Allah alam, itu mah bahasa kita saja membahasakannya. Nah, itu fadilah salat duha. Yang jelas salat duha itu kata Rasul mengcover 360 kali sedekah kita yang diwajibkan setiap hari sebenarnya. Siapapun orang muslim ketemu waktu subuh, waktu pagi, mayusbihu mu'minun, tidak boleh seorang muslim ketemu waktu pagi kecuali dia bersedekah 360 kali sesuai dengan jumlah tulang yang ada pada tubuhnya sendi itu. Maka lakukan sedekah atas itu sebagai bentuk syukur kepada Allah. 360 sendi kita syukurannya dengan sedekah. Tapi tidak semua orang bisa sedekah dengan materi. Maka sedekahlah dengan tahmidnya, dengan tahlilnya, dengan tasbihnya, dengan takbirnya, dengan hamdalahnya. Itu pun juga sulit karena waktu kita terbatas. Ya udah 2 rakaat duha saja penggantinya. Insyaallah. Fadilahnya besar. Salatu duha.
Yang ketiga, nafilah muakkadah. Nah ini, nafilah muakkadah, sholatut tarawih. Sholat tarawih. Tarawih itu kategorinya nafilah muakkadah, tambahan sunnah, tapi itu muakkad gitu. Makanya mohon dipahami dengan baik urutannya. Ada sunnah muakkad, ada nafilah muakkad, ada nafilah biasa. Itu 3 urutannya. Supaya kita bisa menimbang-nimbang gitu. Mun kerada kedul-kedul sedikit males, nemu akad dawe lah gitu. Lamun kerada ada giat, muakadnya kerjakan, nafilah muakadnya kerjakan, nafilahnya kerjakan. Gitu. Kalau lagi malas-malas banget, super malas, ya udah nafilah muakadanya ditinggalkan nggak apa-apa, nafilah biasa yang penting sunnah muakadnya. Sunnah muakad juga lagi malas, ya udah rawatib saja minimal. Itu pentingnya kita memahami peringkat status penekanan hukumnya itu di situ, hikmah dan fadilahnya. Nanti kaburukana satu wajib di masjid. Nah gitu. Untuk kabur segala rupa tidak bisa sunat. Yang penting menjaga sholat jamaah di masjid begitu. Jamaah di masjid anggar tuh bisa misalkan udah disiplin aja 5 waktu di rumah, disiplin tapi disiplin di rumah. Jadi ada lapisan-lapisan. Jangan sampai pada akhirnya. Karena ada sebuah hadis begini. Inna likulli amalin syirrah. Setiap amalan itu ada puncaknya. Inna likulli amalin syirratan, puncak. Syirrah, puncak. Bukan syirrah sejarah. Bukan pakai sin besar. Syirrah. Ada puncaknya. Wa min kulli syirratin fatrah. Nah, setiap amal yang lagi puncak fatrah, ada futurnya, ada turunnya. Nah, faman kana ala fatratin, barang siapa yang sedang dalam futur-futurnya, dalam malas-malasnya, falyakun ala sunnah. Tetap kalau bisa dia berada di atas sunnah. Gitu. Setiap amal itu ada puncaknya, tapi setiap puncak ada turunnya. Nah, kalau lagi turun, ya usahakan jangan sampai keluar dari sunnahnya. Kalau tiap hari 1 juz misalkan, ketika malas ya jangan nggak baca sama sekali. Minimal 3 rakaat mah tetap baca. Itu dimaksud dengan kalau kita lagi lemah-lemahnya, daun-daunnya begitu, minimal 3 rakaat dilaksanakan. Kata Umar bin Abdul Aziz, kalau orang masih istiqomah 3 ayat per hari, itu dia masih kategori menjaga Al-Quran. Walaupun hafalan. Karena Rasul pernah curhat kepada Allah. Qala Rasul ya Rabbi inna qaumi takhudhu hadzal Qur'ana mahjur. Ya Allah, nanti suatu hari umatku akan menjadikan Quran barang yang ditinggalkan. Mahjur. Biasanya Rasul itu curhat, ya Allah umatku jangan sampai ada yang masuk neraka. Ya Allah syafaatku berikan kepada umatku. Ya Allah berikan dia syafaat. Selalu curhat Rasul itu tentang umatnya nanti di akhirat. Nah kali ini Quran menyebutkan curhat Rasul tentang umatnya di dunia. Apa itu? Ya Allah umatku nanti akan menjadikan Quran sebagai barang yang ditinggalkan. Nah, Umar bin Abdul Aziz mensyarah hadis itu menjelaskan orang yang meninggalkan Quran itu apabila orang yang setiap hari maca Quran tilu ayat acan. Maca Quran tilu ayat acan. Kan orang aya Androidnya sancan kita scrolling informasi 3 ayat dulu lah minimal itu. Atau paling gampang mah yang hafalan kayaknya. Paling gampang yang hafalan boleh. Ataupun yang ya abdolnya kalau dari 1 juz ya bisa setengah juz, tapi kalaupun tidak itu sama sekali minimal 3 ayat ya. 3 ayat. Ya, Kata Umar bin Abdul Aziz, seorang tabi'in, ulama dan juga sekaligus khalifah, beliau mengatakan selama orang itu minimal menjaga 3 ayat, dia tidak dikatakan meninggalkan Quran ataupun menjadikan Quran barang yang ditinggalkan. Ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Quran itu dihijrah gitu. Bukan orang hijrah ke Quran, tapi Quran yang sudah dia miliki, dia hijrahi. Artinya Qurannya ditinggalkan. Jangan sampai kita menjadi orang yang menghijrah Al-Quran, tapi kita harus hijrah kepada Quran, bukan yang menghijrah Al-Quran. Itu sholat tarawih. Ayat pertama minun alina belum di sholat di musyiun. Ya, Musyiun di sini tuh jadi apa gitu lah. khusyuk itu saya akan menyampaikan apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Khusyuk itu kata Ibnu Abbas, dan ini paling logik menurut saya, paling pas makna khusyuk. Penafsiran khusyuk dari Ibnu Abbas adalah 1, menjaga syarat sholat. Syaratnya benar gitu, toharohnya benar, wudunya benar, kemudian segala macam sebelum sholat itu benar.
Yang kedua, melengkapi rukun dari takbiratul ihram sampai akhir itu benar. Yang ketiga, baru menghadirkan hati ketika sholat. Menghadirkan hati. Ya, al-khusyu'u istifa'u syuruti wal arkani ma'a huduril qalbi. Khusyuk adalah menyempurnakan syarat sholat, yakni sebelum sholat, menyempurnakan rukun sholat, yakni ketika sholat, dan menghadirkan hati saat sholat. Itu namanya khusyuk. Kalau tidak menghadirkan hati, Tidak khusyuk. Tidak khusyuk. jadi kemana-mana pikiran. Itu namanya definisi khusyuk. Jadi sholat nafilah muakkadah yang ketiga adalah sholat tarawih. Penjelasannya sudah tadi di awal. Jadi totalnya itu 8. Ada satu lagi namanya sholat nafilah biasa. Nafilah biasa itu saya mencatat ada 1, 2, 3, 4, ada 5 yang pertama. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya insya Allah. Yang pertama adalah tahiyatul masjid. Itu nafilah, tapi nafilahnya biasa gitu. Yang kedua adalah istikharah, itu juga nafilah. Nafilahnya biasa. Yang ketiga syukrul wudu, sunnah syukrul wudu, itu nafilah biasa. Yang ke-12 sunnah mutlak. Yang ke-13 sholat jenazah. 5 mutlak. Ya 5 mutlak. Yang ke-6 sholat jenazah. Jadi Jenazah. yang pertama sholat tahiyatul masjid, yang kedua istikharah, yang ketiga syukrul wudu, yang keempat sholat mutlak, yang kelima sholatul janazah. Jadi total sholat sunnah kita ada 13. Yang sunnah muakkadah 5, nafilah muakkadah 3, sisanya nafilah biasa. Tapi karena waktunya terbatas, kita cukupkan sampai nafilah muakkadah, dan insya Allah minggu depan kita akan membahas sisanya, yaitu tahiyatul masjid, istikharah, kemudian syukrul wudu, sholat mutlak, dan sholat jenazah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita usia dan waktu. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala bisawab, ta'ala bimuradi, wa taufiq wa billah. Kita tutup dengan subhanakallah. Subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.